Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, yang kami hormati para pejabat pimpinan tinggi media, para staf khusus Gubernur Nusa Tenggara Timur atau yang mewakili, para pejabat pimpinan tinggi Pratama, Kepala Kantor Wilayah BPN seluruh Indonesia beserta jajaran, para tenaga ahli Menteri ATR Kepala BPN, Bupati Wali Kota, serta para pimpinan Forkopimda seprovinsi Papua, seprovinsi Papua Barat, dan seprovinsi Nusa Tenggara Timur, para penerima sertifikat, dan hadirin yang telah bergabung melalui Zoom meeting dan live streaming YouTube Kementerian ATR BPN. Selamat datang kami ucapkan dalam acara penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat secara virtual di Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2021. Kita dengarkan laporan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Yakonias Swalalayo SH.MH. Yang kami hormati Bapak Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, Bapak Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang, Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional, Bapak Sekjen, Dirjen, dan Bapak Ibu Dirjen yang kami hormati, Bapak Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama pimpinan Forkopimda yang hadir pada saat ini, Bupati Wali Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya menyapa teman-teman rekan-rekan kerja saya di Provinsi Papua dan Papua Barat dan seluruh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Indonesia. Yang berbahagia Bapak Ibu penerima sertifikat, singkatnya Bapak Ibu hadirin yang hadir pada saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pada kesempatan ini saya mengajak kita semua untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas rahmat-Nya dan karunia-Nya kita semua masih diberikan nikmat sehat untuk melaksanakan panggilan tugas yang mulia dalam melaksanakan sertifikasi hak atas tanah untuk masyarakat, dan hari ini kita akan menyerahkan kepada masyarakat di seluruh Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan ini juga kami menyampaikan rasa prihatin yang mendalam atas gempa bumi yang terjadi di utara Pulau Flores, khususnya Flores Timur, Kabupaten Sika, Kabupaten Lembata, Kabupaten Ngada, Kabupaten Ende, di mana semua kami doakan semoga teman-teman sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Bapak Menteri yang kami hormati, dapat kami laporkan bahwa program strategis nasional di 22 kabupaten kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2021 sesuai target, yaitu 82.952 bidang sertifikat, yang terdiri dari redistribusi tanah 11.913 bidang, realisasinya 9.940 bidang. Lintas sektor 7.545 bidang, realisasinya 4.706 bidang. BMN 227 bidang, realisasinya 420 bidang.
konsolidasi tanah 200 bidang, realisasinya 200 bidang, pendaftaran tanah sistematis lengkap 62.362 bidang, realisasinya 52.306 bidang. Jadi total telah diselesaikan sebanyak 67.381 bidang. Jumlah sertifikat yang sudah diserahkan kepada masyarakat sebanyak 6.942 sertifikat, sedangkan sisa sebanyak 60.439 sertifikat siap diserahkan. Bapak Menteri yang kami hormati, dalam pelaksanaan kegiatan program strategis nasional, banyak hambatan dan kendala yang kami alami. Yang pertama, masalah klaim tanah adat, tanah suku oleh masyarakat suku. Yang kedua, tanah-tanah masyarakat yang sudah dikuasai itu masih berada dalam kawasan hutan. Yang ketiga, batas wilayah administrasi desa atau kelurahan yang belum pasti. Dan yang terakhir, masyarakat merasa keberatan atau merasa berat dengan biaya patok dan meterai. Barangkali ini mungkin ada solusi untuk mempermudah sehingga masyarakat tidak dibebani dengan biaya patok dan meterai. Karena memang selama ini kami kesulitan untuk melaksanakan pendaftaran tanah sistematis lengkap maupun redis, persoalannya cuma masalah patok yang dibiayai oleh masyarakat, begitupun juga meterai. Ini yang mungkin kami harapkan kira-kira ada solusi untuk penyelesaian beban dari masyarakat. Yang berikut Bapak Menteri yang kami hormati, pada hari ini akan diserahkan sertifikat kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap tahun 2021 sebanyak 46.792 sertifikat, dari realisasi sebanyak 52.306 sertifikat, adapun sebanyak 5.514 sertifikat telah diserahkan kepada masyarakat. Untuk itu, pada kesempatan ini kami mohon kepada Bapak Menteri yang terhormat untuk berkenan memberikan arahan dan menyerahkan sertifikat tanah secara simbolis yang dilakukan secara virtual kepada 340 orang penerima sertifikat dari 22 kantor pertanahan kabupaten kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur, baik yang ada di Kota Kupang maupun di kabupaten-kabupaten yang lain. Kami menyampaikan banyak terima kasih kepada dukungan yang luar biasa dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, sehingga kegiatan pelayanan pertanahan yang bersifat strategis dapat berjalan dengan lancar dan tidak kurang satu apapun. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Atas kesediaan Bapak Menteri, kami haturkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Santi, 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 Om. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan Gubernur Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini diwakili oleh Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bapak Dr. Andes Yosef Naisoi, MM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati, saya kasihi Bapak Menteri ATR, Kepala BPN Republik Indonesia. Yang saya hormati Gubernur Papua atau yang mewakili, yang saya hormati Wakil Gubernur Papua Barat, yang saya hormati Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang saya hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Wali Kota Kupang, Bapak Bupati Kupang, dan para Bupati se-Nusa Tenggara Timur, Ketua DPRD Kota Kupang, Ketua DPRD Kabupaten Kupang, pimpinan perangkat daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang dan Kabupaten Kupang, para pejabat sipil TNI dan Polri, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, dan tokoh pemuda, para penerima sertifikat, segenap insan pers dan media massa, singkatnya undangan hadirin yang saya hormati.
Pertama-tama, marilah tak henti-hentinya kita menundukkan kepala kita dan menengadahkan hati kita dan tangan kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena atas ridho dan berkat-Nya, maka pagi hari ini sampai siang hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama dalam acara penyerahan sertifikat hak atas tanah di Nusa Tenggara Timur oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Kepala Badan Pertanahan Nasional. Bapak Menteri, kami juga puji Tuhan, alhamdulillah kemarin baru ditimpa gempa, tapi puji Tuhan, alhamdulillah tidak mengalami tsunami. Oleh sebab itu, sekali lagi kita mengucapkan puji Tuhan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, sebagai pemerintah Nusa Tenggara Timur, kami menyambut baik program sertifikat massal melalui PTSL atau pendaftaran tanah sistematis lengkap. Program ini dicanangkan Bapak Presiden sejak tahun 2017, saat ini terus digencarkan oleh BPN jika terbentuknya desa, kabupaten, kelurahan lengkap benar-benar terwujud di seluruh wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sebagaimana laporan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Nusa Tenggara Timur menargetkan terbentuknya Provinsi NTT yang lengkap pada tahun 2024, tentu amat banyak manfaat yang dapat kita peroleh. Antara lain, sertifikat yang diterbitkan memberi kepastian hukum penguatan dan kepemilikan tanah, meminimalisir pemasaran tanah, terutama terhindarnya tumpang tindih penguasaan. Ketiga, melalui program pemberdayaan masyarakat, yaitu pembangunan jalur akses bagi pemilik tanah, baik menyangkut permodalan, pemasaran produk, ataupun pembinaan secara teknis, kepemilikan sertifikat tanah dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan pemiliknya. Kemudian, informasi tentang subjek dan objek seluruh bidang tanah tersedia secara lengkap, apalagi penyediaan datanya saat ini sudah bersifat digital, dalam pelayanan bersifat online, memungkinkan pemenuhan kebutuhan informasi untuk berbagai keperluan dapat dengan cepat diperoleh, baik untuk kepentingan pembangunan, investasi, pengadaan tanah, maupun juga untuk kepentingan pertanahan dan keamanan negara. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan yang baik ini pula, saya mengharapkan jajaran Badan Pertanahan Provinsi Nusa Tenggara Timur khususnya, agar teruslah bekerja secara profesional dan bertanggung jawab. Selain bekerja benar dan menciptakan tertib administrasi dan hukum pertanahan, yang tidak kalah pentingnya adalah dapat menutup ruang bagi para mafia tanah dan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang dapat menghambat pelaksanaan pembangunan. Perlu pula diperhatikan tentang sertifikat tanah-tanah aset pemerintahan daerah yang merupakan atensi dari Komisi Pemberantas Korupsi. Saya menghimbau kepada pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, lakukan kerjasama dengan BPN untuk menginventarisasi dan identifikasi kembali tanah-tanah yang merupakan aset pemerintah daerah ataupun aset negara. Hadirin yang saya hormati, kepada seluruh masyarakat perwakilan penerima sertifikat dari wilayah Kota Kupang dan Kabupaten Kupang yang saat ini berkesempatan hadir bersama saya di ruangan ini, saya ucapkan selamat bersyukur untuk berkat di hari ini. Gunakan sertifikat tanah sebaik-baiknya dengan penuh kebijaksanaan untuk hal-hal yang produktif. Juga dan pelihara baik-baik tanah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Juga yang tak kalah pentingnya adalah menjaga sebaik-baiknya sertifikat tanah yang dimiliki. Hadirin yang saya hormati, demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Marilah kita jadikan momentum penyerahan sertifikat ini sebagai tonggak untuk menyatukan gerak langkah kita guna semakin merapatkan barisan dalam rangka bersatu padu dalam rangka melaksanakan pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Semoga Tuhan Maha Kuasa senantiasa menyertai dan memberkati segala usaha dan karya kita melalui semangat NTT bangkit menuju masyarakat sejahtera dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat untuk kita semua. Terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita simak bersama sambutan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional,
Bapak Sofyan A. Jalil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Yang saya hormati Bapak Wagub penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat di 3 provinsi yang tadi telah kita dengarkan. Program pensertifikatan tanah ini adalah bagian dari upaya pemerintah untuk menciptakan kepastian hukum dalam bidang pertanahan. Kita tahu banyak sengketa tanah di berbagai daerah dan masyarakat selama ini juga sulit mendapatkan sertifikat kalau kemudian mereka ingin mensertifikatkan tanahnya. Oleh sebab itu sejak tahun 2017 atas perintah Bapak Presiden kita meluncurkan program pendaftaran tanah sistematik lengkap. Tujuannya adalah untuk mendaftarkan seluruh tanah. Sehingga kalau seluruh tanah terdaftar, apalagi tersertifikat, maka diharapkan di konflik atau sengketa akan berkurang. Kemudian masyarakat yang memerlukan modal bisa menggunakan sertifikat sebagai jaminan. Seperti telah diingatkan oleh Bapak Gubernur Papua Barat dan juga Bapak Wagub dari NTT, kalau Bapak dan Ibu-Ibu, sertifikat itu surat berharga, bisa digunakan untuk cari modal, tapi hati-hati saja. Jangan sampai nanti gara-gara ada sertifikat, kemudian mendapatkan uang dari bank digunakan untuk yang tidak produktif. Yang kedua, dengan sertifikat ini masyarakat akan mengetahui luas tanahnya, batasnya, kemudian tanah tersebut biasanya bisa mempunyai nilai yang lebih baik. Oleh sebab itu, di berbagai daerah masyarakat sangat senang dengan program pensertifikatan tanah ini. Saya yakin juga di 3 provinsi ini sama kondisinya. Tapi tentu karena wilayah kita sangat luas, berbagai daerah punya tantangan tersendiri. Di Papua dan Papua Barat, tantangannya adalah sedikitnya tanah yang diklasifikasikan sebagai area penggunaan lain. Sebagian besar tanah di Papua dan Papua Barat masih status kawasan hutan. Kami tentu tidak bisa mensertifikatkan tanah yang masih status kawasan hutan. Walaupun kenyataannya di beberapa tempat banyak yang sebenarnya kalau lihat lapangan tidak lagi ada hutannya, tapi statusnya masih kawasan hutan. Masalah ini sedang diselesaikan oleh Kementerian Pelayanan Pertanahan sehingga masyarakat yang memerlukan pelayanan pertanahan bisa kita layani dengan lebih baik lagi. Tadi Bapak Wagub mengatakan yang merupakan komitmen pemerintah juga yaitu mendaftarkan aset-aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah, oleh perusahaan daerah dan lain-lain. Itu adalah juga merupakan tanggung jawab dan tugas yang kami siap membantu. Oleh sebab itu Bapak dan Ibu sekalian, penataan aset ini penting karena banyak di masa lalu, karena aset tidak didaftarkan, tidak disertifikatkan, menjadi sengketa. Menjadi sengketa dengan masyarakat, menjadi sengketa dengan orang yang menduduki aset tersebut. Bahkan banyak aset kemudian hilang. Oleh sebab itu perlu ini kita daftarkan. Kemudian terakhir saya pikir terima kasih sekali kepada pemerintah daerah. Sertifikat itu bisa terselenggarakan sertifikat tanahnya. Kami tidak bisa membiayai dari APBN karena itu terutama adalah tersebar di seluruh Indonesia dan aset itu karena kalau aset APBN tentu harus diaudit. Lalu sebab itu kepada masyarakat dibebankan biaya prasertifikat, materai, kemudian patok dan beberapa biaya lagi yang menyangkut administrasi di kelurahan atau desa itu harus dibayar oleh masyarakat sendiri. Jika pemerintah membantu maka akan memudahkan. Karena kita tahu semua Bapak dan Ibu sekalian, manfaat apabila tanah telah terdaftar dan bersertifikat
akan jauh lebih besar, baik untuk pembangunan, baik untuk tata ruang, ataupun berbagai kebijakan pemerintah ya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kepada Bapak dan Ibu sekalian yang telah menerima sertifikat, saya ucapkan selamat, jaga sertifikatnya baik-baik, dan mudah-mudahan sertifikat itu memberikan manfaat kepada kita semua, terutama Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang telah menerima sertifikat tersebut. Terima kasih, semoga Tuhan selalu menunjukkan kita dan memberikan rahmat atas segala kerja baik dalam rangka memberikan kesejahteraan yang lebih baik. Bapak Ibu yang berbahagia, dengan demikian selesai sudah rangkaian acara penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat secara virtual di Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2021. Terima kasih kepada seluruh hadirin yang telah bergabung melalui Zoom meeting dan yang menyaksikan melalui live streaming YouTube Kementerian ATR BPN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi. Selanjutnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional berkenan meninggalkan Zoom meeting.